Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi. Kurang lebih 10 menit ke depan kita akan mempelajari tentang analisa laporan keuangan likuiditas. Ya, sudah beberapa di pertemuan awal kita sudah beberapa mempelajari tentang analisa laporan keuangan perbandingan, tren, indeks, dan presentasi. Kemudian pada hari ini Pak Yuli hadirkan laporan yang bentuk analisa laporan keuangan yang sering kali atau lazim atau familiar digunakan untuk mengukur rasio keuangan perusahaan. Ya, pada hari ini sama-sama kita mempelajari, kita lebih detail lagi tentang keuangan likuiditas. Ya, kita lihat dulu pengertian daripada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya. Liquid itu artinya mudah cair ya. Perusahaan membayar kewajiban utang jangka pendek. Jangka pendek itu utang di bawah 1 tahun atau yang sudah jatuh tempo utangnya ya. Kemudian ada jenis-jenis rasio likuiditas. Ada 1 rasio lancar, 2 rasio sangat lancar, 3 rasio kas, dan 4 inventory to not working capital ya. Apa itu jenis-jenis rasio likuiditas? Mari sama-sama satu persatu kita mempelajarinya ya. Baik, apa itu current ratio? Nah, pertama ini kita akan bahas current ratio atau rasio lancar ya. Itu di rumus likuiditas itu current ratio adalah sama dengan aktiva lancar ya. Sorry nih kepanjangan ya. Aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, contohnya di laporan keuangan ini sudah Pak Yuli tampilkan, laporan masih di laporan keuangan PT Cita Cito ya, neraca. Nah, ini nggak usah neraca perbandingan ya. Oke, neraca aja, laporan neraca per 31 Desember tahun 2020, tahun 2013, 14 19 gitu ya. Ya 2013 2014 dan 2015 dan 2016. Oke ya, Pak Yuli ganti, tapi tetap datanya ini ya, supaya tidak berubah-berubah. Oke, di situ ada current ratio. Current ratio itu adalah aktiva lancar. Mana aktiva lancar? Aktiva lancar itu ini ya, ada kas, piutang, dan persediaan. Nah, namanya aktiva lancar. Dibagi dengan utang lancar. Utang lancar mana ya? Utang lancar itu ini utang jangka pendek ya. Ya, di 2013 itu jumlahnya 500, kemudian aktiva lancar itu jumlahnya 1060. Nah, sebagai contoh ini ya, maka kita dapatkan current ratio atau rasio lancar adalah 1060 dibagi dengan 500. Kita tahu 1060 di total aktiva lancar, kemudian utang jangka pendeknya di 500. Nah, kemudian ketemunya adalah 2,12 ya. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,12 kali utang jangka pendek. Jadi setiap utang Rp1 lancar atau kewajiban jangka pendeknya Rp1 itu dijamin oleh Rp2,12 harta lancar atau 2,12 ya, antara aktiva lancar dengan utang lancar. Ini sangat baik ya. Artinya harta yang lancar itu sanggup membayar 2 kali lipat lebih
utang jangka pendeknya ya. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya sama ya, kita sesuai ikuti rumusnya aja, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar jangka pendek, utang jangka pendek. Kemudian ada lagi yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat itu rumusnya quick ratio atau acid test ratio, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, kalau tadi kita total aktiva lancar itu 1060, maka saat ini di rasio cepat ini, quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan, jadi tanpa persediaan. Nah, tanpa persediaan berarti ya kas dikurang jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan ini. Berapa dikurangi persediaan? Nah, kita total ya. Total ambil contoh lagi, masih di laporan neraca yang sama ya. Aktiva lancar 1060 yang ini ya, dikurangi oleh 420. Nah, dikurangi persediaan kan rumusnya, kemudian dibagi dengan utang lancar. Utang lancar masih tetap, yaitu jangka pendek 500. Maka ketemu tanpa persediaan tadi, kemampuan aktanya itu tanpa persediaan, mengandalkan kas dan piutang aja, ketemunya 1,28 ya. Artinya jumlah aktiva lancar itu tanpa persediaan sebanyak 1,20 kali utang ya, utang jangka pendek atau setiap utang lancar jangka pendek itu setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,28 rupiah harta lancar tanpa persediaan ya, atau 1,28 antara aktiva lancar tanpa persediaan dengan utang lancar. Oke, demikian juga seterusnya untuk tahun 2014, 15, 16 itu bisa dianalisa kemampuan utang membayar utang jangka pendeknya tanpa persediaan itu dapat dilakukan. Oke. Kemudian rasio likuiditas yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio ya. Cash itu uang cash ya, real ya. Dan di sini ada contoh ada dengan rumus cash ratio sama dengan kas tambah bank ya dibagi utang lancar. Oke, sebagai contoh ya, untuk rasio kas di PT Cita Cito tadi adalah kas rasio atau kas ditambah bank. Nah, di sini kebetulan banknya nggak ada, berarti kas aja ya. Ya, 100 ya dibagi utang lancar. Utang lancar masih sama 500. Berarti jika dilakukan perhitungan maka ketemunya 0,20. Artinya jumlah kas ya, kas atau setara kas sebanyak 0,20 kali utang jangka pendek, atau setiap Rp1 utang lancar atau utang jangka pendek itu dijamin 0,20 rupiah untuk kas dan setara kas, atau 0,20 rupiah antara jumlah kas dengan utang lancar. Dan untuk tahun-tahun berikutnya bisa dilakukan hal yang sama ya, untuk tahun 2024, 2014, 2015 dan 2016 sama ya. Kemudian kita masuk ke rasio yang keempat, yaitu rasio perputaran kas. Nah, kalau tadi cash ratio, sekarang perputaran kas ya, turnover ya maksudnya ya. Perputaran kas itu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih, atau modal kerja bersih itu atau total aktiva dikurang total utang lancar. Nah, di sini kita menggunakan laporan laba rugi ya, karena kita ada rumus penjualan bersih. Oke, baik Pak Yuli, ambil aja yang di sini ya, laporan laba ruginya. Oke, Pak Yuli ambil di sini biar laporan laba ruginya Pak Yuli pindahin aja. Sebentar Pak Yuli pindahin ya supaya mudah dianalisanya, karena kita menggunakan, kalau penjualan bersih itu berarti harus menggunakan itu ya, laporan keuangan laba rugi. Baik,
dipindahin berarti dia penjualan bersih. Artinya penjualan bersih itu ini ya, penjualan bersih. Nah, total penjualan di 2013 ini 260 ya. Total penjualan bersih. Total penjualan bersih 2. Nah, di sini 2013 260. Baik, Pak Yul lanjutkan aja. Penjualan bersihnya atau jumlahnya 2.200.200 ya, 2.600. Kita ikuti laporannya ya. Ini 2.600 penjualan bersih. Kemudian dibagi dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih masih di neraca, yaitu total aktiva ya. Modal bersih total aktiva berarti sejumlah 3.000. Total aktiva dikurangi 500. Total aktiva dikurangi utang lancar ya, 3.000 dikurangi 500 tadi ya. Utang lancarnya 500. Jadi ketemunya adalah 2.600 penjualan. 2.600 dibagi 2.500 ya, ketemunya adalah 1,04. Artinya jumlah perputaran kas sebanyak 1,04 ya, 1,04 kali utang jangka pendek, atau setiap 1 rupiah utang lancar dijamin 1,04 ya rupiah kas, atau 0,04 ya, antara perputaran jumlah kas dengan utang lancar. Jika rata-rata industri untuk perputaran kas itu misalnya 2% ya, 2%, misalnya 2% ya, di situ perputaran industri yang sejenis ya, maka keadaan perusahaan ini pada tahun 2017 ini kurang baik ya, karena masih di bawah rata-rata perputaran kas di industri yang sama. Baik, selanjutnya begitu pula dan seterusnya untuk tahun-tahun 2014, 15 dan 16 ya, bisa dikerjakan dengan narasi yang sama. Kemudian untuk analisa, masih di analisa likuiditas yang jenisnya inventory to NWC ya, yaitu dengan rumus inventory to NWC sama dengan inventory atau persediaan dibagi current asset dikurangi dengan current liabilitas ya. Di sini mungkin kurang panjang ya, liabilitas. Nah, Pak Yuli panjangin aja supaya liabilitas. Oke, jadi masih menggunakan rasio likuiditas, kita menggunakan laporan keuangan neraca ya berarti ini ya. Inventory kita lihat di atas. Inventory itu persediaan, yaitu 420. Kemudian current asset dikurangi current liabilities, atau maksudnya kas lancar dikurangi dengan utang lancar ya. Utang lancarnya itu berarti utang jangka pendek ya. Utang jangka pendek berarti modal kerja bersih. Nah, di sini ada 1.600, ini current assetnya, maksudnya total aktiva lancar 050 dikurangi 500 utang lancar ya. Jadi ketemunya 0,75
ya kan, karena 1060 dikurangi 500 itu jumlahnya 560, makanya ketemunya jadinya 420 dikurangi 560 nih, sesuai ini ya, sesuai rumusnya di atas saat itu ya. Kita jumlahkan di sini sama dengan 420 itu berasal dari inventory ya. Inventory itu persediaan, ini nilai ini. Kemudian 560-nya itu berasal dari current asset atau aset lancar, jumlahnya 1060 ya, 1060 di sini. Nah, 1060 ini kemudian dikurangi oleh current liabilities. Current liabilities maksudnya utang jangka pendek. Mana utang jangka pendeknya di sini, yaitu 500. Nah, jadi ketemunya adalah 560. Maka kita jumlahkan, ketemunya 0,75. Artinya jumlah inventory to NWC itu sebanyak 0,75 kali utang jangka pendek ya. Atau setiap Rp1 utang lancar ya dijamin 0,75 rupiah inventory to NWC, atau 0,75 antara inventory to NWC dengan utang lancarnya. Jika rata-rata industri, misalnya jika rata-rata di industri yang sejenis itu NWC-nya ada misalnya di bawah 0,7 ya, misalnya 0,7%, 0,75% itu misalnya 0,7, ada di bawah 0,5 misalnya, rata-rata 0,5% ya, maka keadaan perusahaan pada tahun 2013 ini masih baik. Nah, begitu juga seterusnya untuk mengerjakan tahun-tahun berikutnya ya. Di sini ada 2014, 2015 dan 2016. Oke, itu yang bisa Pak Yuli sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pelan-pelan kita mempelajari, mengulang-ulang ya, nanti sampai kita mengerjakan itu tidak berpikir lagi ya, sampai hafal ya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.